Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Maka kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka potensi diri ini akan ditanya. Sesungguhnya gasmu, remmu, koplingmu, gigimu, lampumu, kilometermu, kaca spionmu akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana dulu kau pakai, kemana dulu kau gunakan. Ini kotak air minum apa kotak infak sodako? Air minum. Oh, kalau kotak sodako, saya rubah judul jadi anjuran keutamaan sodako. Begitu kalau saya ceramah, asal nampak saya kotak sodako. Bapak ibu sekalian, ada pun keutamaan sodako. Bersodakohlah. Loh, kok berubah nih Pak Ustaz? Kotak udah disebar. Kotak sodako ada di atas untuk musola. Kan betul. Langsung sodako. Bawa kotaknya kemari. Saya dulu ngasih duit. Sodako hanya saja kalau kotak ini sudah dibagi 5 kotak yang disebar itu. Jangan nanti tinggal 3. Apalagi motor banyak parkir. Ya, curiga bercanda. Oleh sebab itu maka ini semua menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kau mesti tahu stasiun. Yang kedua, potensi diri. Ada gas, ada rem, ada kopling, ada gigi, ada lampu, ada spion. Semua harus ada. Yang ketiga, sebelum berangkat semuanya mau bersih. Tengoklah bersihnya. Sampai orang rela mengambil pakai kain, digosok dulu. Oh, satu-satu jari-jari. Satu-satu jarinya harus bersih. Ambil kuas untuk membersihkan itu rantai-rantainya. Yang pandai pula mesin dibukanya karburator. Apa maknanya? Orang harus bersih. Saya kenapa pede ceramah nih? Bersih. Pakai baju bersih. Dikasih sorban bersih. Malam inilah saya bang baru bersorban sampai 2 biji. Saya tidak lama udah ceramah baru ini sorban sampai 2. Sudah. Balik dari Maroko tahun 2008. Baru inilah malam luar biasa. Ini tadi dikasih oleh seorang jemaah pakai pula rompi. Padahal saya selalu selama ini itulah tak boleh penceramah nih mengejek. Akhirnya datang ke diri sendiri. Sekaya-kaya kita, pakaian kita hanya 3. 1 di dalam, 1 di luar, 1 jaket. Kalau sampai 4 demam. Rupanya awak malam ini sampai 4. Semua yang dicakap tentu balik langsung. Artinya bersih. Dikasih ini bersih, dikasih rompi bersih, dikasih sorban bersih, pakai baju bersih, kuku bersih. Panjatkan bersih. Bersih yang kotor. Mata bersih. Makanya bangun cuci mata. Gosok gigi. Kepala bersih. Begitu juga bersih, bersih. Ditulis an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Hadis, itu bukan hadis. An-nazafatu minal iman bukan hadis. Itu adalah kata-kata hikmah. Yang hadis adalah at-tahuru syatrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Tapi tak berusahalah kita salahkan guru-guru TK MDA kita yang sudah mengajarkan an-nazafatu minal iman. At-tahuru syatrul iman. At-nazafatu minal iman, kata-kata hikmah. At-tahuru syatrul iman. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menghadapi kawan sesama king motor club saja harus bersih, bannya bersih, knalpotnya bersih. Kenapa mau menghadapi Allah dengan kotor? Telinga kotor, mata kotor, hati kotor, hati bersih. Makanya apa kata Aging? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jendela hidup ini. Kalau salah-salah sedikit maafkan. Bersihkan daripada hasad, bersihkan daripada dengki, bersihkan daripada busuk hati, bersihkan dari sum'ah, bersihkan daripada riya, bersih. Makanya selesai berwudu kita menghadap ke kiblat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang sudah suci, sudah bersih.
tapi hati ini kadang masih kotor. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, jangan-jangan hati dia kotor. Kepala batu tuh hati berbulu. Bersih hati. Alhamdulillah, belum lagi ada alat detektor kesucian hati. Andailah di airport Sultan Syarif Qasim II ada detektor hati, lewat kita berbunyi dia, busuk hati. Pak, Bapak buka ikat pinggang. Aku tak pernah pakai ikat pinggang. Tak ada ikat pinggang. Saya tak pernah sekalipun pakai ikat pinggang. Gara-gara asik risau detektor tu lah. Okay, bunyi juga Pak. Mana ada? Ada. Rupanya dah mur kabel. Ada detektor. Tapi ada detektor satu lagi. Detektor apa itu? Detektor busuk hati. Allah Ta'ala sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang, maka tak dinampakkan. Andai sekali busuk hati langsung nampak ciladek. Sekali busuk hati, satu titik. Sekali busuk hati, satu titik. Mungkin muka kita ini udah titik-titik semua. Oleh sebab itu maka jagalah ini. Jangan sampai. Kalau mau jalan-jalan acara ulang tahun King Motor Club aja membawa bersih sebersih-bersihnya. Tidak ada noda sedikit pun, tidak ada becek sedikit pun. Padahal mau ditampilkan ke depan manusia. Ini yang menengoknya manusia. Bagaimana mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditampilkan ini apa? Oleh sebab itu pelajaran yang ketiga adalah kesucian. Kita jaga kesucian ini, jangan sampai kita nodai. Begitu diperiksa bersaranglah semuanya. Zohirnya alhamdulillah sudah bersih. Bersih dari narkoba, bersih dari sabu-sabu, bersih dari putau, bersih dari mix-max, bersih dari vodka, bersih dari Budweiser, bersih dari Carlsberg, bersih dari kopi. Kopi kok kotor kotor? Kopi campur spiritus. Niat mau mabuk, duit tak ada. Tuang kopi, masukkan spiritus. Minum, menggelegak jantung kepanasan. Langsung cari paret, mati kontan. Oleh sebab itu kita jaga ini semua. Alhamdulillah, namanya memang King Motor Club, tapi ternyata ke masjid. Dari mana Ustaz tahu ke masjid? Saya dibawa dari masjid tadi. Tak ada dibilang, Ustaz nanti kami undang ya, silakan datang sendiri. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya dijemput, disediakan motor, dibawa bersih. Ini kebersihan yang mesti kita jaga. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tabayun, klarifikasi. Ustaz Somad, saya senang dengan ceramah Ustaz, tapi ada satu yang saya tak senang. Ini mesti saya tanyakan sama Ustaz. Apa namanya? Kenapa Ustaz pakai peci itu yang berbulu-bulu banyak? Oh, ini saya beli di mana? Waktu ke Mesir kemarin. Berapa harganya Pak Ustaz? Tak usah lah tanya-tanya. Memangnya kamu apa? Saya mau tak belikan satu. Klarifikasi, jangan sampai ada fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Hubungan saya alhamdulillah dengan Ustadz Griven baik, dengan Pak Raymond baik, dengan sahabat-sahabat baik, dengan Pak Sekda sampai hari ini baik. Belum pernah kami suuzon, belum pernah macam-macam sampai hari ini sama orang baik. Adapun orang-orang yang memfitnah saya sudah maafkan mereka lama. Ustadz maafkan mereka, ya dilemparnya Ustadz pakai batu maka Ustadz maafkan. Saya lempar dia pakai bunga. Kirimkan bunga. Sudah 2 kali Pak Ustaz, tetap bunga. Kalau 3 kali, yakinkan potnya ikut sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam maaf ini, mungkin selama persahabatan, mungkin dalam pertemanan, maka ini dijaga. Dalam kehidupan touring kita mesti tahu start dari mana, tujuan kemana, pulang kemana. Itulah hidup. Dalam touring kita mesti ini siap semuanya, gasnya, koplingnya. Itulah hidup. Dalam touring kita harus bersih, kita harus, inilah hidup. Harus semuanya sempurna. Kita mengambil pelajaran tak perlu jauh ke bulan. Nabi mengajak umat mengambil pelajaran yang dekat-dekat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah bagaimana unta diciptakan. Yang paling dekat dengan mata orang Arab unta. Begitu bangun tidur nampak unta. Tengok unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi kalau untuk kelompok King Motor Club, apakah kamu tidak menengok bagaimana King diciptakan? Itu yang paling dekat dengan dia. Afala yanzuruna ilal ibili, unta diciptakan. Unta yang begitu besar,
bisa tidak minum sampai 3 bulan. Ada penyimpanan air di tenggorokannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil pelajaran dari dekat. Ila sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa nusibat, wa ilal jibali kaifa nusibat, bukit-bukit bagaimana ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Ini kerak bumi. Kerak bumi sama macam karpet ini, gelombang. Seandainya tidak ada bukit yang menancap, seperti alas, kalau tidaklah dipasang, goyang dia. Maka yang menancap di permukaan bumi ini adalah gunung-gunung. Makanya sampai masanya nanti gunung Kelut, gunung Kidul, gunung Merapi semua tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil. Mau hush, letakkan bulu kambing, letakkan tapak tangan. Mau hush, seperti bulu yang ditiup angin. Begitulah gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Merapi meletup semuanya seperti bulu kambing ditiup angin. Seketika itu juga tercabut, maka kerak bumi pun bergoncang, bergoyang. Kita pun di atas ini, lataran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk, wa mahum besukara. Mereka bukan mabuk, walakinna azaballahu syadid, tapi azab Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada harta, tak ada anak, illa man atallaha biqalbin salim. Menghadap Allah membawa hati yang bersih-bersih. Bagaimana dengan kulit daging Pak Ustaz? Putih kemerahan. Bagi yang tak nampak putih kemerahan terlalu jauh. Sawo matang, putih kemerahan, kuning langsat, di mata cacing semuanya sama. Karena cacing tak punya mata. Dia tidak punya kulit, makanya cacing tak hidup di atas tanah. Karena dia tak punya kulit, tak bisa kena sinar matahari. Dia tak punya kaki, makanya dia dalam tanah. Dia tidak punya mata, cacing tak punya mata. Begitu kata Imam Al-Jahiz peneliti. Tak ada mata, tapi Allah Maha Adil. Cacing diciptakannya hidung yang tajam luar biasa. Jarak penciuman cacing radius 1 km. Andai Abdul Somad mati ditanam di sini, digali, maka 1 km cacing-cacing mencium baunya. Yang pertama busuk di badan ini mata. Yang pertama busuk. Makanya perempuan paling takut matanya hitam. Maka sebelum tidur malam dipotongnya timun datang. Tak ada timun, tomat. Besok pagi mau menyambal, tomat itu digiling. Membusuk hitam. Makanya kalau kita tonton film hantu Cina kan hitam. Hitam. Oh, tempelkan kertas berhenti. Lalu kemudian yang membusuk lagi usus. Usus ini busuk, besar, meletup. Pus, keluarlah ulat-ulat. Nanah, darah, membusuk. Sebulan dalam tanah membusuk. Cacing-cacing pun mencium. Apa kata cacing? Brownies bro. Mereka pun darah. Habislah daging. Yang selama ini daging, darah, tulang, kuku, bulu, sumsum habis dimakan. Habis. Makanya ketika kemarin penggalian makam di PLTA Kota Panjang, berapa kampung, ketika digali Pak Ustaz Somad, ketika digali makam datuk kami, tak ada, tapi tetap juga kami ambil secara seremonial, kami pindahkan. Kenapa? Karena kami tak ingin baca Yasin di atas kolam. Jangan sampai kau kemana? Mau ziarah kemana? PLTA Yasin kolam. Maka dipindahkanlah kuburan secara seremonial. Artinya apa? Tulang belulang pun habis, tak berkesan. Yang kau bawa menghadap Allah hanya illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Kalau pernah ibu bersedekah, ini pintu masuk sedekah. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tuh pandai ceramah aja itu, bukan pernah dia bersedekah. Ceramah. Saya mau menunjukkan saya pun pandai belum bersedekah. 1, 2, 3, 4, 5. Nampaknya kalau untuk musola 500 cukup. Allah Akbar. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bawa sebelum saya berubah pikiran. Adapun duit yang banyak tak bisa menolong. Nih, kadang ada orang nih kalau dibawa berzikir di Masjid An-Nur, dibawa berzikir Masjid An-Nur, Ustaz Mustafa. Saya yang paling sedih menengok duit ini keluar. Rasa-rasa nampak Presiden Soekarno melambai.
Berapa banyak orang bersedekah lama membuka dompet. Wah, apa yang dicari? Mencari pati murah Pak Golo. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakailah laku. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itu yang kau bawa isu. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan kau bawa isu. Pergi kita naik perahu di tepi sungai Siak. Apa kata orang? Ustaz Somad, itu dulu rumah Datuk, itu dulu rumah Tengku, itu dulu rumah Sayyid, itu dulu rumah Fulan, itu dulu rumah Fulan, itu rumah Fulan. Rumah besar pada masanya. Sekarang tinggal kaca-kaca yang mulai lapuk dijalari. Habis semana semuanya. Mati. Saya ceramah, ditunjukkan orang, Ustaz Somad, itu kebun sawitnya luas, berapa hektar? Tak banyak lah Pak Ustaz, sejauh mata memandang. Itu apa? Itu kebun karet Pak Ustaz, berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Itu ruko-ruko tuh punya dia juga. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun musola? Andai ada dia bangun musola, orang sholat 5 kali, subuh Allahu Akbar, zuhur Allahu Akbar, maghrib Allahu Akbar, insya Allah mengalir. Tapi tak ada. Tidak ada dia bangun. Ada dia bangun MDA. Kalau ada dibangun MDA, maka anak-anak pagi sore mengaji MDA situ. Bata sabar. Tak ada. Ada di bangun sekolah? Tak ada. Ada di bangun MDA? Tak ada. Ada di bangun masjid? Tak ada. Lalu apa yang dia bangun? Bini. Apa hasilnya? Anak. Ada anaknya jadi ulama? Tak ada. Ada anaknya jadi pengacara membela orang? Tak ada. Ada anaknya menjadi pemimpin yang adil? Tak ada. Lalu anaknya apa? 2 Pak Ustaz. Hantu setan. Karena tak dididik agama. Oleh sebab itu maka inilah yang menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sanggup kasih 10 sak semen, kasih semen. Yang sanggup kasih kosen, kasih kosen. Yang sanggup kasih kamera CCTV, kasih. Yang sanggup kasih running tag, kasih. Yang sanggup kasih jam waktu sholat timing, kasih. Yang sanggup kasih mikrofon, kasih. Luar biasa. Ceramah di masjid itu semangat kali mikrofonnya mantap. Coba mikrofon ini. Begitu ceramah, Assalamualaikum. Tadi berhenti ceramah di Masjid Raya Senapelan. Gara-gara apa? Mati lampu. Begitu saya bilangkan, mati kata. Oleh sebab itu maka sodakoh. Besok ibu ini langsung nih bu, kalau ngaji itu langsung, janji ngaji langsung diamalkan ya. Dari bunyi insya Allah ya tak yakin. Serah Pak Ustaz lah. Besok langsung cari MDA dekat sini, ada ya Pak? Ada. Cari MDA, tanya Pak Kepala MDA, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa kursi patah, berapa whiteboard perlu, berapa guru yang belum digaji. Buatkan daftarnya. Besok kami datang kembali. Ini daftarnya Pak, mau bantu? Enggak, nanti nengok aja. Bantulah. Bantu. Ini harus ada dana sosial. King Motor Club memberikan sosial. Jangan gas saja kuat. Keluar duit 2.000 perak. Oleh sebab itu maka ini semangat hidup ini. Saya belum pernah ceramah sesemangat ini. Biasanya santai-santai. Tapi dekat anak muda ini balik rasa-rasa macam kuliah semester 1. Takbir. Terus lalu sama King Motor Club ini bahaya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku sekalian, maka yang ke berapa sekarang? Ke-8. Yang keempat, selalunya kita mencari perhatian orang. Selalu mencari perhatian orang. Dengan pakai ini kita ingin mencari perhatian orang. Itu king. Itu maka tadi saya gas paling kuat. Saya ingin paling laju. Saya ingin paling kuat suaranya. Saya ingin paling pandai membelok. Ingin cari perhatian orang. Maka malam ini usahakanlah mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Janji. Perhatian Allah. Ada orang yang mencari perhatian Allah dengan membangun masjid. Saya pergi ke Sulawesi. Ustaz Somad itu orang tua umurnya 90 sudah membangun masjid hampir 100 masjid. Dicarinya perhatian Allah dengan bangun masjid. Saya pergi ke Kalimantan.
dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat lagi ke Banjarmasin, dari Banjarmasin naik pesawat lagi ke Kota Baru, dari Kota Baru naik pesawat lagi ke Batu Licin. Sampai Batu Licin saya SMS ke rumah, aku sudah sampai Batu Licin. Kata orang rumah, hati-hati terpleset. Sampai di Batu Licin, saya sangka Batu Licin itu hutan. Rupanya menengok istana yatim. Berapa anak yatim di sini, Pak? 1.700 orang. Pergi kami ke dapur, berapa tukang masaknya? 20 orang. Ikannya berapa? Sekian ton. Telur ayamnya berapa? Menengoknya aja kenyang kan? Ada yang mencuri perhatian Allah dengan membuat masjid. Ada yang mencuri perhatian Allah dengan buat istana yatim. Mencuri perhatian orang dengan gasnya. Mencuri perhatian orang dengan apa? Dengan lampunya. Tadi saya ingin mencuri perhatian anak-anak, biar tahu dulu anak-anak ini bahwa saya pandai juga naik motor. Mencuri perhatian, maka curilah perhatian Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mencuri perhatian Allah dengan sholat malam. Berapa rakaat? 300 rakaat. 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mencuri perhatian Allah dengan apa? Ustaz Somad mencuri perhatian Allah dengan ceramah. Banyak orang bisa berceramah. Kami ini tak bisa ceramah Pak Ustaz. Anak-anak muda tak ceramah, tapi dia merekam. Begitu direkamnya, like and share. Like and share. Banyak anak-anak muda men-share ceramah saya. Saya udah share Pak Ustaz. Udah kau dengar? Belum. Dengar dulu. Jangan sih share. Ustaz Somad, kalau ngangkat telunjuk tangan itu gerak-gerak atau itu kan udah kutulis di buku 99 tanya jawab sholat. Udah saya download Pak Ustaz. Ustaz Somad pakai Sayyidina atau enggak? Udah saya tulis dalam buku. Ustaz Somad boleh enggak pakai tadkir mayat? Udah saya tulis buku saya. Udah saya ijazahkan. Download gratis di internet. Udah saya download semua Pak Ustaz. Udah saya share. Tapi itulah saya belum baca lagi Pak Ustaz. Makanya tulis pertama Iqra, baca. Yang keempat, cari perhatian orang saat touring. Cari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang membuat kita diperhatikan Allah? Kira-kira zikir kita. Zikir tak pernah berhenti. Memang anak pembalap. Ustaz macam pembalap malam ini kata dia. Memang pembalap, pemuda berbadan gelap. Balap kita. Tapi dalam balap tu zikir tak pernah putus. Allah, lain. Maka kadang kita tengok, saya kalau udah saya tengok di selalunya berhenti parkir kena dekat rumah lampu merah Tabik Gadang. Saya tengok orang naik motor, tak berhenti dia berzikir. Masya Allah, berzikir. Rupanya ada HP di samping ada. Awak sangkut berzikir. Curi perhatian Allah. Kalau bisa dengan harta, curi perhatian Allah. Perempuan suka diperhatikan. Makanya lelaki memperhatikan perempuan. Ustaz kenapa selalu bicara dengan perempuan? Kenapa Ustaz selalu bicara tentang ibu-ibu? Penceramah, kenapa selalu? Karena laki-laki suka perempuan. Kalau sampai laki-laki suka laki-laki, wahaya tuh. Oleh sebab itu maka perempuan suka diperhatikan. Maka dipakainya lah baju yang perempuan pakai baju. Walau sampai angin kencang terbang. Macam lancang kuning belayar malam. Wah, kayu cincin sampai 3 kiri 3 kanan. Oh, gini saja lah. Di mana acara King Motor Club nanti malam? Sana. Orang suka diperhatikan dari gaya bicaranya, dari ngomongnya. Orang suka diperhatikan. Selalu mencari perhatian orang. Tapi malam ini mulailah mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ar-Rumi diperhatikan Allah. Kenapa? Karena syair-syairnya yang luar biasa. Bersyair. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di sini. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Kalau orang diam mana kita tahu apa yang ada dalam hatinya? Maka muncullah iklan speak up. Ngomong. Speak up, bicaralah. Suaminya diam aja. Datang istri bawa teh manis. Bang, bang, ya atap kita bocor. Coba naik dulu bawa tas. Artinya apa? Ngomong, speak, berbicara. Ada orang berbicara, tapi ada yang satu bicaranya macet, tapi tintanya luar biasa berbicara. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah. Maka saya bangga dengan membaca tulisan-tulisan
buku syair Ustadz Griffin, buku syair saudara kita, benang bekas sungai Ramon Damora. Masya Allah. Ustadz Somad kalau sempat baca, insya Allah. Apa tak sempat dibaca, insya Allah akan saya baca, insya Allah. Luar biasa syair-syair. Menulislah. Kita tak pernah tahu anak Imam Syafi'i berapa, rumah Imam Syafi'i mana, kuda Imam Syafi'i tak tahu. Tapi yang kita tahu kitab Ar-Risalah, buku Imam Syafi'i. Yang kita tahu apa? Kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali. Yang kita tahu apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah kitab Imam Al-Mawardi. Yang kita tahu apa? Al-Usulul Ahkam Al-Amili. Yang kita tahu apa? Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Maka menulislah. Kami kan bukan penyair Pak Ustaz macam mereka. Kalian juga bisa menulis. Apa yang kalian tulis? King Motor Club, deru tak berbatas, life is touring. Terjemahkan. Malam ini ceramah malam ini, tulis dalam bentuk transkrip, buatkan update status, tulis semua yang ceramah malam ini, tulis semua. Setelah itu like and share, bagikan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Saya nulis tak bisa Pak Ustaz, merekam bisa, rekam kan. Udah saya rekam, udah saya share, tapi tak mau di share. Kenapa? Paket tak ada. Payahlah. Oleh sebab itu ini beramal soleh. Apa yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Setelah habis 60 berhenti. Tapi nampaknya jurus ini sudah bocor ke kanda. Maka dikasihnya 3 botol. Memang kecil tapi 3 botol. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau berjalan touring, kau mesti tahu langkah dari mana, kau kemana, pulang kemana. Kalau kau mau berangkat, kau pastikan dulu gas, kopling, rem, jangan mati lampunya, spionnya. Setelah itu kau tampil bersih, bersih semuanya, bersih karburatornya, bersih knalpotnya, bersih. Setelah itu kau selalu cari perhatian orang. Kau gas. Apa kata bapak-bapak di bulan? Jalan aja, jangan digas. Mana bisa jalan Pak? Jalan, usah digas-gas, usah digas-gas. Bapaknya macam tak pernah muda aja. Digas tu kan biasa ditengok anak-anak gadis. Alhamdulillah banyak yang nengok, nenek-nenek semua. Oleh sebab itu, maka ini menggas nih hati-hati juga. Kalau di daerah itu ada orang tua yang mau sakaratul maut, jangan digas. Yang terakhir, pelajaran daripada touring adalah life is touring. Apa dia? Sampai masanya kita menikmati hidup ini tak bisa sendirian. Kira-kira kalau touring sendirian enak? Tak enak. Sama macam orang nonton bola. Kenapa dibuat? Nonton bareng. Karena dengan nonton, bayangkan kalau nonton sendiri, Juventus, Real Madrid, Barcelona, gol. Tapi kalau nonton bareng ramai-ramai, apa? Nggak ada lo, nggak ramai. Jadi kebersamaan. Bahasa Islamnya silaturahim, silaturahmi, silaturahim. Tapi orang lain dah, apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Kadang orang kita ini kalau udah pakai istilah Inggris, dipakai istilah Arab tak bang? Anak kau semana? Pesantren. Kampungan. Anak kau di mana? Islamic boarding school. Kau tadi pagi sarapan apa? Ayam goreng. Orang kampung. Kau pakai apa? Fried chicken. Padahal kualinya sama, minyaknya sama, minyak jelantah. Oleh sebab itu ini nama istilahnya mereka buat coffee morning, kemudian tea garden, gathering, family gathering, apapun namanya. Itu semua apa namanya? Network, jaringan kerja. Kenapa tak pakai bahasa kita? Silaturahim. Ini kadang apa-apa welcome. Apa ya welcome? Gak usah welcome. Apa arti welcome? Keset kaki bos. Saya sampai di hotel, anak-anak mahasiswa buat seminar. Begitu datang, welcome Pak Ustaz. Saya pakai welcome, saya bilang, tahu yang dia arti welcome. Well bagus, kamu datang. Welcome, datangnya bagus, baliknya. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kebersamaan ini janganlah cepat berlari. Harus bersama terus. Malamnya alhamdulillah lengkap semuanya. Saya pernah diundang di masjid di Panam. Isinya anak-anak 7 tahun ke bawah sama atu-atu 70 ke atas. Saya pun bingung, apa yang cocok di ceramah? Yang satu ribut minta ampun, yang satu diam tak ngomong. Masya Allah. Tapi di
pentas, panggung toktan, semuanya ada. Anak-anak ada, ibu-ibu ada. Menengok ibu-ibu ini macam pelangi, merah, kuning, biru dan ungu. Luar biasa. Anak mudanya ada, pejabat ada, tokoh masyarakat ada, LSM ada. Maka kebersamaan kita ini harus kita jaga. Maka disebut dengan hablum minallahnya baik, hablum minan nas. Tak ada guna kaya kalau angkuh sombong. Memangnya kita mati bisa jalan sendiri ke Makkah? Mana ada orang Islam mati ke kubur sendiri? Tetap dipikul orang. Jangankan ke kubur, memejamkan mata pun orang lain. Begitu meninggal, melotot. Anak pun tak berani menjamkan. Siapa menjamkan mata? Datang orang lain. Pak Imam. Aduh ke masjid. Ayahku dari tadi malam tak tutup mata. Langsung ditutupkan Pak Imam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir li 'abdi shalih wa fadhil minal ghafirin. Padahal perbuatan yang paling ringan yang kita lakukan inilah menutupkan kelopak mata. Berapa kali satu hari buka kelopak? Tapi ternyata setelah roh keluar dari jasad, menutupkan kelopak mata. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang angkuh, yang sombong, jangan sombong. Bapak-bapak nih, ini bukan karena ngomong depan mereka lalu saya bilang memuji-muji. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Saya katakan ini murni karena lama bersahabat. Belum pernah saya tersinggung dengan Pak Ijaz, walaupun sekali. Belum pernah. Saya pernah diundang di kantor, salah satu kantor, tak boleh sebut. Duduk saya di sampingnya, diginikannya kaki. Saya di samping dia. Sampai mati saya tak mau datang lagi. Saya kalau tersinggung, saya memang dendam tidak, tapi ingat ada istri. Oh, ini orang tak betul. Tak hormat. Alhamdulillah berjumpa dengan. Rupanya kita ini, kalau sudah lama, yang diingat itu baik. Baik orang itu. Budi baik, itulah yang dikenang orang. Maka jangan angkuh, jangan sombong. Mungkin sekarang kalian anak orang kaya, anak pejabat. Tapi sampai masanya, dikenang orang. Saya dulu sekolah. JR Molek Negeri Hudu. Tamat selesai kuliah, pergi ke Mesir. Habis Mesir, pergi ke Maroko. Pas pulang, makan saya. Makan di rumah makan. Saya tengok kawan saya satu sekolah dulu. Ngapain dia di sini? Tengok senyum dia. Senyum, rupanya dia yang punya rumah makan. Mobilnya mewah, karyawannya lebih 10 orang. Saya tanya dia, ente punya tuyul di mana? Lama cerita akrab panjang lebar tentang perjuangan dia potong panting tunggang langgang lintang pukang. Habis itu saya tanya, apa yang kau ingat tentang aku waktu kita sama sekolah? Satu kali, kau tak sombong. Itu kenangan. Jadi rupanya kita ini berkawan, kalaulah orang itu aku susah kita. Oleh sebab itu jangan hakiki itu orang. Galah patah boleh disambung, kaca petak boleh direkat, hati sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jaga persahabatan ini, jaga keutuhan ini. Apakah terikat dalam RT RW, apakah dalam ikatan kantor, apakah dalam ormas, apakah dalam persahabatan, apakah terlebih dari malam ini kongko bareng King Motor Club KMC Riau dan Seniman Deru tak berbatas bersama Ustaz Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi apa-apa dan apa-apa. Panggung Toktan 18 Desember 2017 menjadi sejarah yang luar biasa. Sampai mati ini akan saya ingat, insya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kebersamaan ini tak pernah putus. Andai mati saya, maka tak putus. Tetap kalian akan bacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Menangis ibu-ibu, bapak-bapak membaca. Kenapa kau menangis? Belum sempat foto. Luar biasa, Masya Allah. Mengalir saja saya ceramah malam ini. Padahal biasanya kalau kita ceramah di depan pejabat itu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam ini cair saja. Padahal ada Pak Sekda, ada Pak Kepala Dinas, ada Pak Anggota Dewan, ada Pak Ketua PP. Tapi malam ini cair. Itu untuk apa maknanya? Bahwa hati kita malam ini cair semua bersama kebersamaan malam ini. Allahu Akbar.
Terkejut saya dengan tadi. Ustaz kenal sama Bang Hanif itu di mana? Oh, kami kenal jauh. Dari Pekanbaru naik mobil kami tengah malam 5 jam. Setelah 5 jam sampailah ke Bali. Balilas. Dari Balilas masuk jalan tanah. Habis itu kami pun nanti Ustaz kita naik speed. Kata panitia nanti kita naik speed. Bayangan saya speed macam film Hawaii itu. Sampai di tepi sungai, saya tengok sampan kecil. Saya sampan lagi, tak betutup pula tu. Saya sampan, turunlah hujan. Tutuplah. Saya tengok 7 jam kami naik sampan. Berhentilah di tempat transit makan, dibukalah nasi. Situlah makan yang paling sedap. Andai macam itu suasananya mungkin gemuk. Wah, piring campur itu rendang sama ikan teri, sama baju basah menggeletar. Setelah 7 jam sampailah kami ke kampung Talang Mama. Berjumpalah saya dengan beliau, saya tengok rambutnya panjang. Saya tengok. Ini orang Talang saya. Bukan Pak, itu mahasiswa UNSUS KO. Indahnya pertemanan. Di mana Ustaz ketemu? Kami berjumpa ketika sama-sama berdakwah di dalam hutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz ketemu Ustaz Ramon Damora di mana? Kami dulu sama-sama mahasiswa UNSUS tahun 1996 sebelum saya berangkat. Kami dulu pernah kenal bersama. Ustaz kenal dengan Gripen di mana? Kami sama-sama dulu pernah juri MTQ Musabaqah Qiraatul Quran Kabupaten Pelalawan. Ustaz kenal dengan mana? Kami bilang bersama. Indah ceritanya. Jangan sampai anak-anak kita nanya, ayah dulu kenal sama di mana? Kami sama mabuk dulu Jakarta. Sebelum kami masuk ke dalam diskotik itu begini kami kipasan. Begitu kami sudah makan pilanjing gila, akhirnya kipas itu diam kepala kami bukan. Akhirnya belakang kepala kami. Tanya dari mana? Dari Riau. Tak enak ceritanya. Tapi apa boleh buat? Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Masa lalu adalah bagian dari hidup kita. Berapa banyak ibu-ibu lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, gimana cara ngajak suami sholat? Apa? Suami yang ngajak ibu sholat, bukan ibu ngajak suami sholat. Suami dia nggak sholat, Ustaz. Nggak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu. Kenapa mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, dia setan, saya iblis. Tapi setelah ikut pengajian ini, akhirnya saya sekarang sudah tobat dan saya berhenti. Saya selalu loh ikut pengajian Ustaz. Di mana? Kenapa tak pernah saya nampak? Saya streaming aja Pak Ustaz. Sekarang hubungan sudah dirusak oleh aku. Ini yang merusak hubungan. Kalau kemarin ada datang akad nikah dia, anak si Anu, tidak Pak Ustaz. Kenapa tak datang akad nikah? Saya sudah cukup kirim gambar. Maaf ya, sudah datang. Amin. Kemarin waktu walimah akikah anak dia datang, saya tak bisa datang Pak Ustaz. Kenapa tak datang? Saya sudah cukup. Amin. Nanti khawatirnya pas kita mati tak ada orang datang. Kenapa tak ada datang? Amin. Hubungan sudah rusak. Dulu kalau kita duduk kita nunggu pesawat, ngobrol, mau kemana? Mau ke Jogja. Naik pesawat apa? Lion. Bapak? Lion. Ngobrol. Dari mana? Dari Riau. Riau-nya di mana? Pekanbaru. Pekanbaru di mana? Di Sahil. Dekat dengan rumah Pak Abibah. Oh iya, dekat. Masih ada hubungan sama dia? Masih. Datuk dia sama datuk kami, datuk. Sekarang itu sudah tak ada. La salam wala kalam. Tidak ada lagi 5 orang duduk di kursi yang sama di airport dengan tujuan yang sama dengan dunianya masing-masing. Andai ada satu pingsan di samping, bukan dia tolong, dipoto juga. Ada orang kasihan. Ini hubungan kita sudah rusak. Alhamdulillah adik-adik saudaraku sekalian terkumpul dalam King Motor Club. Alhamdulillah. Biasanya orang akan bersama karena banyak persamaan. Orang akan tetap bersama karena banyak persamaan.
Yang jelas kita bersama malam ini karena sama-sama hidup, betul? Kalau mati mana ada yang mau bersama? Malam ini saya dimuliakan, al-mukarram. Tapi kalau sudah mati, al-marhum. Sama-sama hobi king cobra, bisa bersama. Sama-sama punya jabatan, bisa bersama. Sama-sama duduk, bisa bersama. Sama-sama berkuasa, bisa bersama. Kawan naik Fortune, awak naik Cup 70, sudah tak sedap. Oleh sebab itu kebersamaan yang tidak pernah luput dari kehancuran. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. La ilaha illallah. Kalau dapat kalian berita Ustaz Somad terbujur kaku di ruang ICU, datanglah kalian jenguk, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau kalian dah saya dapat berita, saya juga yang akan datang bisikkan. Masalah mati terserah. Kalian duluan, saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan, kalian duluan. Mati ini tak usah terlalu takut. Mati tak usah takut. Tapi jangan pula terlalu berani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah 5 poin yang saya sampaikan. Yang tak mencatat, insya Allah tetap ingat, karena rekaman ada. Saya husnuzon, kameranya hidup. Akhirnya saya ucapkan selamat ulang tahun pada King Motor Club, dan semangat sukses selalu bagi seniman-seniman beliau. Boleh? Saya baca pertanyaan.